Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video ke-30 ini saya akan membagikan atau memberikan inspirasi bagaimana menanam pohon pandan itu biar jadi subur dan bahkan lebih subur tanpa menggunakan tanah. Biasanya saya menggunakan kompos beserta sampah organik, tapi untuk beberapa video terdahulu saya juga memberikan tips bagaimana pohon pandan ini subur hanya dengan sampah organik, tanpa tanah, tanpa kompos. Kita lihat ini adalah ranting singkong. Ranting singkong ini kalau dibuang itu sangat mengganggu lingkungan gitu, atau diangkut bahkan dibuang oleh tukang sampah pun akan mengganggu lingkungan, yaitu tempat sampah menjadi bau. Bagaimana kita berdayakan ranting ini menjadi asupan nutrisi untuk pertumbuhan pohon. Setelah kita memarkan, ranting pohon ini sudah memar. Ini lebih mudah untuk adaptasi dengan pohon. Kita masukkan ke pot. Setelah kita masukkan ke pot, ranting pohon ini kita masukkan pula pohon pandan ini. Ini kita budidaya pohon pandan tidak menggunakan tanah, hanya menggunakan sampah organik, yaitu ranting pohon. Setelah pohon pandan ini masuk, kita masukkan sedikit demi sedikit ranting singkong ini ke pot yang sudah dimemarkan. Gunanya lebih mudah busuk, sehingga pohon ini akan menghisap sari dari ranting pohon, dari ranting singkong. Ini sementara seperti ini ya tidak masalah, tapi perlahan-lahan kita perbaiki. Seandainya memang ini sudah mulai busuk, berarti kan turun, lalu kemudian kita isikan kembali dengan sampah organik, baik berupa kulit buah ataupun ranting pohon ini, ataupun sisa sayuran. Ini semata-mata budidaya pohon ini tanpa menggunakan tanah, hanya menggunakan ranting pohon singkong, tanpa juga menggunakan pupuk ataupun kompos. Kalau kompos ini yaitu sayuran yang sudah busuk ini. Jadi sayuran yang sudah busuk itu disebut pupuk ataupun kompos. Juga ini yang sudah menjadi tanah, kompos sudah menjadi tanah ini, kita kalau mau budidaya tidak usah mencari tanah. Kita buat sendiri tanah yang tersedia dari berbagai sampah organik, yang kemudian kalau sudah busuk lama-lama bisa menjadi tanah seperti ini. Nah, ini yang tadinya di pot sini tanahnya kita pisahkan untuk budidaya anak dari pohon pandan tersebut. Lalu setelah biasa kita masukkan sampah organik, jadi kalau kita menggunakan sampah organik plus kompos itu nyiramnya 3 kali. Tapi kalau kita hanya menggunakan sampah organik ini, kan kalau sampah itu belum busuk, penyiramannya per hari itu siang bisa 4 kali, usahakan juga malam 3 kali, ataupun siang 5 kali, dari pagi sampai sore 5 kali, terus kemudian malam pun 5 kali kalau bisa gitu. Kalau tidak bisa 7 kali pun tidak masalah. Ini untuk mempercepat
eh, ranting ranting singkong ini busuk. Setelah busuk, kemudian dihisap oleh pohon, lalu kemudian pohon tersebut ranting pohon ini jadi bagian nutrisi untuk pertumbuhan pohon, dan bahkan nanti bisa jadi kompos, bisa jadi tanah. Kita bisa berdayakan sampah organik ini semaksimal mungkin untuk pertumbuhan pohon agar lebih baik. Jadi kalau kita menanam tidak usah repot-repot untuk mencari pupuk, untuk mencari tanah. Jadi sampah organik ini berupa sampah organik ini bisa dibuat jadi tanah dan bahkan bisa sangat menyuburkan pohon. Itu saja inspirasi dalam video ke-30 ini dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.